Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya, SMP kelas 8. Sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu 8 planet beserta satelit, serta asteroid, komet, dan meteorit. Pada tata surya kita terdapat 8 planet, 200 lebih bulan atau satelit, 1.113.527 asteroid, dan 3.743 komet. Pertama-tama, mari kita bahas tentang planet. Sebuah benda langit disebut planet jika mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri, sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat, dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya. Ada beberapa definisi yang perlu kamu ketahui berkaitan dengan planet. Yang pertama adalah orbit. Orbit adalah garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Yang kedua adalah revolusi, yakni peredaran planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Yang ketiga adalah kala revolusi, yaitu waktu yang diperlukan planet untuk bergerak mengelilingi matahari. Yang keempat adalah kala rotasi, yaitu waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri. Dan yang terakhir adalah bidang eliptika, yaitu bidang orbit bumi. Terdapat 8 planet di tata surya. Yang pertama adalah planet Merkurius. Yang kedua adalah Venus. Yang ketiga adalah Bumi, yang keempat adalah Mars, yang kelima adalah Jupiter, yang keenam adalah Saturnus, yang ketujuh adalah Uranus, dan yang kedelapan adalah Neptunus. Ada beberapa fakta yang perlu kamu ketahui tentang tata surya. Yang pertama adalah Merkurius ialah planet terkecil di tata surya. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Dan Neptunus adalah planet terjauh di tata surya. Tata surya dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar dengan batas yang telah ditentukan, yaitu di antara Mars dan Jupiter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masing-masing planet. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius berdiameter 4.879 km. Jarak dari matahari 57,91 juta km. Dan periode orbitalnya 88 hari. Planet kedua, Venus, berdiameter 12.104 km. Jarak dari matahari 108,2 juta kilometer, dan periode orbitalnya 225 hari. Planet ketiga, yaitu Bumi, berdiameter 12.742 km, jarak dari matahari 149,6 juta kilometer, dan periode orbitalnya 365 hari. Planet keempat, yaitu Mars, berdiameter 6.779 km, jarak dari matahari 227,9 juta km, dan periode orbitalnya 687 hari. Planet kelima, yakni Jupiter, berdiameter 139,822 km, jarak dari matahari 778,5 juta kilometer, dan periode orbitalnya 12 tahun. Planet selanjutnya yaitu Saturnus, berdiameter 116,464 km,
Jarak dari matahari adalah 1434 miliar kilometer. Periode orbitalnya adalah 29 tahun. Planet selanjutnya yaitu Uranus, berdiameter 50,724 km. Jarak dari matahari adalah 2.871 miliar kilometer dan periode orbitalnya 84 tahun. Dan planet terakhir adalah Neptunus, berdiameter 49,244 km. Jarak dari matahari 4.495 miliar kilometer dan periode orbitalnya 165 tahun. Beberapa planet di tata surya memiliki satelit alami. Lantas, apakah satelit itu? Satelit merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet, atau disebut sebagai pengiring planet. Berikut adalah jumlah satelit alami pada masing-masing planet. Merkurius, 0 satelit. Venus, 0 satelit. Bumi, 1 satelit. Mars, 2 satelit. Jupiter, 50 satelit. Saturnus, 53 satelit. Uranus, 27 satelit. Dan Neptunus, 13 satelit. Asteroid atau planetoid. Asteroid merupakan planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari. Letak orbitnya sejajar dengan ekliptika bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Contoh asteroid adalah asteroid Icarus, Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta. Salah satu bagian dari tata surya adalah komet. Komet sering disebut bintang berekor, padahal komet bukan bintang. Ekor komet terbentuk oleh debu dan gas membeku. Panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Contoh dari komet adalah komet Halley, Encke, Vaux, Gale, dan Biela. Bagian terakhir dari tata surya adalah meteorit. Meteorit merupakan benda langit dengan ukuran bervariasi. Terdapat beberapa perbedaan antara meteor dan meteorit. Meteor merupakan meteorit yang jatuh ke bumi dan terbakar. Sedangkan meteorit adalah bagian meteor yang sampai ke permukaan bumi. Meteorit ada yang berukuran sangat besar dan bermassa puluhan ton. Ketika kita membahas tentang tata surya, tentunya kita akan berhubungan dengan gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Untuk menghitung gaya gravitasi, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan G, M dikali M dibagi R kuadrat. F sama dengan gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi, satuannya Newton. G adalah tetapan gravitasi sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 nm kuadrat per kg kuadrat. M adalah massa benda pertama, satuannya kilogram. M kecil adalah massa benda kedua, satuannya kilogram. Dan R adalah jarak antara titik pusat kedua benda, satuannya adalah meter. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tetap dapat melihat materi baru pada channel ini. Bye-bye!